Jadi makanannya difoto, diposting. Nah ini kembali lagi, sehingga dirinya tidak bisa menikmati itu. Sedikit saya sampaikan, beberapa saat lalu saya melihat di media, ya hanya kemudian masuk di beranda, kira-kira begitu ya. Ada seorang yang menikmati kopi di Plaza Senayan. Bilnya harganya 5.300.000 hanya secangkir kopi. PPN-nya 400.000 lebih. Jasa pelayanan 400.000 lebih. Jadi untuk secangkir kopi saja nilainya 5.300.000. Terkaget-kaget, tidak bawa uang cash, akhirnya dia setor KTP. Jadi saya pernah juga sebelumnya melihat sebuah tayangan. Kalau mungkin pernah melihat di Facebook atau di YouTube, ada channelnya Diodora berkenaan dengan kuliner. Dia meliput Plaza Senayan. 2 orang sama istrinya habis 11.800.000 hanya sekedar menikmati kopi dan 1 potong roti. Tapi luar biasanya itu rame banget. Harga sebegitu itu rame banget. Kenapa? Mereka mencari bahagia. Mencari bahagia. Bahwa kadang-kala mencari bahagia itu dengan cara yang keliru dan salah. Dengan cara apa? Makan yang mahal, tempatnya yang mewah. Tapi kan belum tentu bahagia juga. Sementara orang-orang yang hanya makan sepotong, kalau sekarang ini bukan roti ya, ada namanya nasi berakot. Nasi berakot itu ngewu, itu sudah nikmatnya luar biasa. Mungkin bunda-bunda yang seumuran dengan saya barangkali, yang hidup di desa. Ya. Pernah ke sawah? Pernah. Ikut acara wiwitan? Sego sekinco, nasi gudang, pakai gerepek, Pakai sambal terasi. endok siji dibagi belas. Betul? Enak? Itulah lezat. Dan yang namanya lezat itu bukannya apa yang dimakan harganya mahal, tetapi cara menikmatinya. Rame-rame. Sering, maaf ya, kalau acara wiwitan paling karena memang saya sok nenek sawah, tangannya bukan untuk saja nggak masalah. Betul? Karena suasana hati itu yang menjadikan dirinya bahagia. Walaupun kemudian makannya di Swiss, di New Zealand, tapi suasana hati tidak bahagia, tidak akan ada merasakan kelezatannya. Betul? Tema pada pagi hari ini yang disebutkan oleh pengurus atau panitia adalah Islam dan kesehatan. Mudah-mudahan coba sekarang ini rasakan, karena saya yakin dari pagi bangun tidur sampai sekarang bunda-bunda tidak merasakan bunda sedang bernafas. Betul? Betul tidak? Karena sudah otomatis. Coba sekarang bunda
Tahan nafas perlahan-lahan, hitungan keempat, 1, 2, 3, 4. Ditahan 4 ketukan, dikeluarkan lewat hidung dengan 4 ketukan. Jadi simetris 4, 4, 4. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Alhamdulillah. Bunda itu dirasakan kalau Bunda dalam kondisi yang tidak ada kerja. Karena kalau Bunda tidak ada kerja, tidak begitu. Ini sederhana mungkin, tapi saya ingin membangkitkan bahwa selama Bunda masih bisa bernafas, itu anugerah. Betul? Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak bernafas. Sederhana itu. Bahwa dengan Bunda merasakan tarik nafas dikeluarkan, itu Bunda sedang bernafas, itu rasa syukur yang mendalam. Tapi masih banyak yang belum. Yang kedua yang perlu disyukuri adalah Bunda diberi kesempatan untuk sujud. Ini anugerah terbesar, Bunda. Ini anugerah terbesar. Pernah saya sampaikan di forum ini juga. Ada seorang bernama Aisyah Bugis, keturunan Bugis, terlahir di Amerika. Seorang profesor ahli hadis, di usia 13 tahun hafal Al-Quran dan kelengkapannya hafal ribuan hadis. Mungkin dianggap biasa, iya, tapi luar biasanya seorang profesor ini terlahir tunadaksa yang hanya bisa bergerak mata dan mulutnya saja. Mungkin panjang tubuhnya kurang lebih antara 70-80 cm saja, tapi dia seorang profesor. Ketika ditanya, Profesor, ketika Profesor lahir kembali, apa yang Profesor inginkan? Saya ingin sujud dengan kepala saya sendiri. Bayangkan Bunda, seorang yang sangat rindu untuk sujud dengan kepalanya. Artinya bahwa ketika Bunda masih bisa bersujud dengan kepala, ini anugerah terbesar. Betul? Ribuan jutaan manusia yang hari ini belum sujud pada Allah SWT. Miliaran mungkin. Konon kabarnya lebih dari 7 miliar manusia sekarang dalam kondisi kafir. Yang 1 miliar saja mungkin hanya 20% yang sholat. Artinya apa? Lebih dari 800 juta manusia yang ngaku Islam tapi tidak sholat. Beberapa saat yang lalu, maaf ya, saya kenalan di Facebook. Dia selalu mengingatkan sholat. Setiap waktunya sholat. Tapi saya tanya, apakah Anda sudah sholat? Ya, kadang-kadang. Kalau pagi bangun jam berapa? 6:30. Artinya apa? Sholat subuhnya mesti kehilangan. Tapi ketika kemudian berinteraksi, selalu mengingatkan sholat. Saya ngomong, maaf, saya bangun selalu 2:30. Artinya apa? Saya tidak pernah hilang sholat subuh. Dan itu lebih dari 30 tahun. Wah, Anda sombong. Bukan. Ini kenyataan bahwa Muslim tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan tidak pernah terlambat sholat. Bukan
bukti rasa syukur itu diwujudkan dengan cara apa? Memperbaiki kualitas ibadah. Betul Bunda? Betul? Ya. Kalau Bunda merasa bersyukur, maka tingkatkan kualitas ibadahnya. Perpanjang sujudnya. Itu bentuk rasa syukur. Kemudian berbahagialah hematullah. Kita masuk pada materi ini sekedar prolog saja, mengantarkan bahwa bahagia itu menjadikan sehat, bahagia itu menjadikan rezekinya banyak, bahagia itu menjadikan seluruh problematika kehidupan bisa selesai. Jangan dibalik, saya sehat akan menjadi bahagia. Tidak. Jangan dibalik, saya kalau sudah kaya akan menjadi bahagia. Tidak. Bahagia dulu maka menjadi kaya, bahagia dulu maka menjadi sehat. Maka bahagia itu adalah rezeki. Bahagia itu kemampuan untuk bisa menciptakan kebahagiaan. Maka bahagia itu diciptakan. Bahagia bukan datang dengan sendirinya. Jadi kalau orang kaya mesti bahagia? Tidak. Kalau menjadi pejabat menjadi bahagia? Tidak. Artinya apa? Itu hanya faktor-faktor kecil saja. Tapi utamanya bahwa bahagia itu tanpa syarat. Maka saya sampaikan pada pagi hari ini, bunda-bunda kalau ingin sehat, bahagiakan dulu, senangkan dulu, ceriakan dulu, maka bunda akan menjadi sehat. Bunda, Ya. pengen kaya penyakitan, apa larat sehat? Kaya sehat. Pasti pilihan tegasnya kaya sehat. Biar terjadi. Padahal itu tidak ada pilihan di sini. Yang ketiga pengennya. Selalu di pertanyaannya seperti itu dimunculkan. Karena sesungguhnya sehat itu mudah. Sehat itu mudah. Karena sehat itu ada 3 perkara. Sehat pikiran, sehat hati, dan sehat badan. Saya tidak akan mendalami dari ini. Saya ingin mendalami bahwa Islam is solutif. Islam memberikan jalan keluar. Udah. Ya. Saya akan mengawali mengapa muncul banyak penyakit. Tadi sudah saya sampaikan, sehat itu karena pikiran, sehat karena jiwa, dan sehat karena badan atau jasmani. Problematika kehidupan kita didominasi oleh pikiran dan jiwa. Maka untuk menjadi sehat yang sempurna, yang paripurna, memang tidak mudah. Maka kalau bunda-bunda pengen sehat, maka ciptakan pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, badan yang sehat. Artinya apa? Pikirannya harus positif. Namanya positive thinking. Jiwanya juga harus positif. Namanya positive feeling. Jiwanya harus berpikiran positif. Dan raganya harus juga positif. Saya melihat bunda-bunda yang berbahagia,
Mungkin ada yang datang di sini para medis, dokter, perawat, bidan, atau mungkin bapak ibu yang bidan dan sebagainya. Mungkin kita bisa share beberapa hal yang kemudian saya catat menjadi persoalan-persoalan di kehidupan ini yang menjadikan sakit. Saya awali, maaf kalau saya salah, munculnya BPJS dan asuransi kesehatan. Loh kok bisa, Ustaz? Baru tadi malam ada orang yang ke rumah tempat saya di dalam Pak RT. Jadi nyilih sepeda aneh dokter ngopo diare kan sepeda. Lalu uang lo godong jambu, gitu kan? Nah ujung kan diare godong jambu, ya pucuk gitu kan? Pupus godong jambu kayak ibu yang sidik. Ya tanya kok, anak BPJS kurang anggu. Ada nggak yang muncul seperti itu? Ketika kemudian acara kerja bakti di jam kerja, ini saya hanya menyampaikan ilustrasi yang betul-betul saya melihat dan mendengar sendiri. Ayo kerja bakti, cek tak neng rumah sakit, ngopo, loro sikit apa-apa. Kon dadak periksa eman-eman BPJS. Kita kalkulasi bunda, mohon maaf ya, mohon maaf hitung-hitungan sederhana. Setahu saya, karena adik saya itu BPJS, karena kebetulan memang anaknya thalassemia, sehingga harus setiap bulan harus tambah darah. Paling paling tidak 2-3 kantong, sehingga itu membutuh rupiah, maka dia pantas untuk BPJS. Satu orang BPJS 125.000, keluarga kecil itu dan harus dibayar satu keluarga anak dua, maka yang harus dibayarkan tiap bulannya adalah 500.000. Betul bunda? Kalau 1 tahun berapa? Kali 12 bulan. 500 kali 12 berapa? Kalau kira-kira itu 5 tahun berapa bunda? 30 juta. NMAX baru. Pertanyaan sederhana, 30 juta. Kira-kira kalau bunda tidak sakit rugi tidak? Ada yang rugi. Ada banyak. Sudah 6 juta kali 5 tahun, 30 juta hanya sekedar setor. Ini mohon maaf kalau gaya pemikiran saya berbeda. Apalagi asuransi yang preminya tinggi. Kenapa? Seseorang sudah maaf ya ketakutan, nanti kalau saya sakit gimana? Itu yang menjadikan mindsetnya menjadi apa yang dia pikirkan. Kalau hadis qudsinya Allah intadoni abdi, Allah bersama prasangka banyak. Kalau bunda-bunda sudah berpikir sakit, maka datanya sakit. Maka jangan sekalipun ditumbuhkan dalam pikiran, di dalam jiwa, saya sakit. Sesakit apapun, maka bunda-bunda katakan saya sehat. Betul? Siap? Siap tidak sakit? Maka kalau tidak ingin sakit, jangan mengatakan saya sedang sakit. Satu kunci penting. Sesakit apapun, maka jangan ada keluar dari mulut kita, saya sedang sakit.
Makanya yang terjadi, kenapa kemudian maaf orang yang hipertensi, diabetes, tidak pernah kunjung sembuh? Karena bunda-bunda mengatakan saya punya mah, saya juga jawab saya juga punya mah. Nah, bukan lambung, masing-masing kan punya lambung, betul? Tapi kan bunda-bunda ngomong saya punya mah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Stres tidak? Stres. Kenapa hidup tidak nikmat? Kita dihantui perasaan takut, perasaan sakit. Maka bangkitkan dalam diri kita, saya sembuh, nggak ada sakit lagi. Siap? Siap. Maaf saya ya. Nah, saya ingin meyakinkan kepada bunda-bunda untuk tidak pernah sakit lagi. Amin. 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 Ada kapten tentara Kopassus, kebetulan tenang. Dia sakit Ustaz, semalam kedinginan nggak bisa tidur. Jalan kaki di tanah, di posisi ada matahari. Satu fungsinya adalah belama. Coba nanti bunda-bunda praktekkan. Belama. Apa itu belama? Lakunya lemah. Tanpa kaos kaki atau pakai sandal. Di situ fungsinya apa? Fungsinya adalah nge-ground. Ini pernah saya sampaikan. Listrik ini tanpa grounding maka tidak pernah akan hidup. Grounding itu adalah menyerap ion-ion yang ada dalam tubuh kita. Matahari ini juga membantu kesehatan. Dia bilang, kok enak ya Ustaz? Hanya sekedar jalan-jalan di tanah, ada matahari, maka di situ menjadi sehat. Tapi banyak bunda-bunda, bapak-bapak ketika sakit enaknya di tempat tidur, ngeringkel. Betul? Betul. Semakin tidak sehat. Sudah maaf ringkel pagi siang malam, makanya bubur. Gak ada isinya. Karena ketika saya ngaji di desa-desa, gitu kan saya sampaikan kalau di desa itu bubur pakai tahu 5.000 itu sudah dapat. Bahkan kalau 8.000 sudah sama telur. Itu beli pagi bisa untuk makan sehari. Kenapa? Ustaz, saya terkenal mah nggak boleh yang keras-keras, betul. Kalau bunda-bunda tidak makan paku, cekruk. Kan nggak apa-apa bunda-bunda makan maning, manggleng. Selama apa? Kunyahannya sampai lembut. Betul? Betul? Makan nasi nggak apa-apa, selama apa? Kunyahannya lembut. Bagaimana bunda-bunda menjadi sehat? Makan hanya sekedar tendang kanan, tendang kiri, good. Gak ada kunyahan sama sekali. Ya jelas, maning kacang bawang sampai di sini utuh, maka perutnya menjadi sakit. Bunda-bunda yang eman-eman giginya kalau makan daging itu tidak pernah dikunyah. Apalagi ngapunten yang pakai serat-serat itu rodo alot, eman-eman dibuang sudah dimakan saja. Akhirnya Mbak, ya perutnya gerakan peristaltiksnya itu tidak menjadi sehat, menjadi baik. Kenapa? Sudah menjadi berat. Maka kemarin ada yang saya sampaikan, Bu Guru kalau makan berapa punya? Hitung, nggak hitung. Nah, terus yang benar seperti apa? Kalau ikut Rasul itu punya hanya 32. Kelamaan dong.
Ya itu tergantung apa yang dimakan. Kalau yang itu kondisional. Kalau pakai kuah, ya mungkin agak lumayan lah. Misalnya makan soto. Gitu. Tapi begini, banyak di antara kita tidak bisa menikmati makan itu yang menjadi problem. Sehingga apa? Punyaannya kurang lama. Pada di sini ada enzim, banyak enzim, aminase, beta-lase yang ketika kemudian bercampur di sini menjadi sehat. Maka kemudian kalau di mana Amerika, one day one apple, satu hari satu apel, tapi bukan di jus, tapi di mama satu itu yang jadi sehat. Ini kalau yang kecil-kecil ini masalah. Nah yang pertama mudah-mudahan berbahagia rahimahullah, yang perlu diperhatikan mindsetnya, sehingga banyak di antara kita mengatakan, kita perlu pakai BPJS. Sehingga maaf, sakit sedikit masuk rumah sakit, sakit sedikit pasti ujung-ujungnya medis. Kenapa? Punya BPJS. Sudah hipertensi, semi stroke, sentuh ringan, daftarnya gaji, berangkatnya gaji, pulangnya sore, dokternya nggak datang, stres. Kira-kira nambah tensinya nggak? Memang diciptakan kemudian ketika orang itu dikontrol sakitnya untuk tidak bisa sembuh. Maaf, cek kalau bunda tahu ada teman, saudara, sahabat yang punya penyakit diabetes, punya penyakit hipertensi, dengan cara medis sembuh tidak? Saya pastikan tidak pernah sembuh. Kenapa? Dikontrol setiap bulan. Obatnya sampai 8. Pernah saya main kemarin, 3 jam kemarin, saya punya pasien di Medan. Alhamdulillah yang dia 8 obat itu bisa berhenti sudah 2 tahun tanpa minum obat, tanpa kontrol lagi. Gula darahnya di atas 400, tensinya di atas 190, berat badannya 105. Alhamdulillah. Normal. Dan luar biasa mengakhirkan sudah 3 tahun tidak berkumpul dengan istrinya. Dengan pengobatan ini luar biasa. Dia cerita, Ustaz, saya sudah 1,5 tahun seminggu 2 kali sama istri saya. Dengan apa? Dengan pola pikirnya itu yang dirubah. Saya tidak sakit, saya sembuh. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Maka yang pertama, jangan dibudayakan khawatir, cemas untuk masa datang. Maka maaf, saya bukan kemudian pro dan kontra dengan BPJS. Saya ingin memberikan sebuah solusi. Islam is solusi. Islam memberikan jalan keluar. Maka kalau kita ingin sehat, apa yang kita kerjakan? Yang pertama, ojo mikir sing tinggi. Artinya apa? Jangan memikirkan yang sudah terjadi, biarkanlah. Bisa enggak? Bisa? Yakin? Rasa tukang mikir utang. Kamu utang sudah yang kemarin. Enggak perlu dipikir yang hilang. Maaf, maka jangan ada kemelekatan. Sakit memang sakit, tetapi itu harus ditinggalkan. Kamu kalau kemudian dipikir-pikir, sudah uang tidak kembali, jadi sakit. 2-3 hari yang lalu saya kena tipu, tidak besar, hanya 10 juta saja. Tapi bagi saya itu sangat dahsyat sekali. Saya tidak cerita kronologinya seperti apa.
Yang saya bisa sampaikan, saya sudah tidak mau mikir ini. Saya yakinkan bahwa Allah pasti berikan dia lebih banyak, itu saja yang sehingga kemudian saya menjadi orang biar mau foto, sing penting saya sambutkan, sing penting saya sujud, itu saja. Hilang ilmu ini ketika bunda kehilangan agar bunda didekatkan dengan Allah. Jadi tidak perlu menyesal. Betul? Betul? Yang kedua, kalau pengen sehat, jangan berpikir besok atau yang akan datang. Karena kalau berpikir besok dan akan datang, ada cuma khawatir, cemas, takut. Nanti kalau saya sakit gimana? Nanti kalau anak saya sakit gimana? Kalau kita berpikir sakit, maka datangnya sakit dan Allah mendatangkan penyakit-penyakit. Maka yang pertama tadi berkaitan dengan BPJS dan asuransi. Yang kedua, enggak, ini saya menyampaikan kita sudah 2 bulan. Jadi yang pengen sehat, ojo mikir sing tinggi, ojo mikir sing itu bahasa lain. Yang kemudian yang kita bahas yang kedua dari setelah BPJS, kan BPJS nomor 1 tadi, paham ya? Jadi itu tadi subtitlenya saja gitu kan. Jadi tambahan saja. Yang pertama BPJS, yang kedua lifestyle, pola hidup atau gaya hidup. Kenapa kemudian saya lihat di sini banyaknya penyakit? Sekarang ini rata-rata orang tidur di atas jam 12, kecuali yang insomnia. Remaja, pemuda sekarang ini senang melek. Mungkin yang kuliah alasannya skripsi, yang kuliah alasannya studi, belajar bersama, sehingga kemudian belajar bersamanya di kafe sampai larut malam. Di belakang saya kebetulan ada marbot, kuliahnya bioin. Jadi kalau saya terbang setengah 3, anaknya ini baru pulang dari Gadang. Katanya Pak, ngerjakan tugas nugas. Karena Pak di kafe wifi-nya gratis. Hasan. Nah, mudah-mudahan yang berbahagia rahimahullah, ini menjadi catatan penting. Jam 11 sampai jam 2 itu ada metabolisme level. Maka ketika bunda-bunda sulit tidur, nanti tidurnya di atas jam 2 atau jam 2 sampai jam 11 sampai jam 2 ini tidak tidur, maka potensi punya penyakit lever. Dan lever ini dahsyatnya luar biasa, kefungsiannya lebih dari 500 melebihi kefungsian dari jantung. Maka kalau bisa tidur sebelum jam 11. Rasul sudah habis sisa. Kalau di Arab habis sisa rata-rata jam 9. Mundur sedikit ketika ada taklim itu sampai jam 11. Rasul seperti itu. Kenapa kemudian di awal saya sampaikan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Karena memang di dalam diri Rasul itu ada contoh, ada suri teladan. Kenapa kemudian maaf kita masih senang kemudian ada namanya kuliner malam? Di sepanjang jalan Adi Sucipto, Jalan Solo, kemudian Amplas, itu jam 9 baru berdatangan para penjual-penjual kaki lima di sepanjang jalan. Bunda-bunda kalau lapar jam 2, jam 3 di situ pasti ada makan.
Oh, Ustaz kok tahu? Ya, kalau saya isi kajian, kan saya kadang berangkat kajian subuh gitu kan, itu lewat, itu masih disebut banyak yang di situ. Apalagi yang dari jauh penikmat budak malam. Bapak-bapak kemudian kalau malam itu, yuk cari bakmi. Enak cari bakmi anget-anget. Bunda, kalau boleh saya sarankan, makan besar 4 jam sebelum tidur. Makan besar 4 jam sebelum tidur, maka tidak ada makan lagi mendekati tidur. Jadi kalau tidur jam 9, jam 5 menjelang maghrib harus berhenti makan besar. Ini kembali pada Rasul. Tapi ketika maaf kita sudah di kelas dulu di SD, saya masih ingat betul. Kalau pengen sehat, makan sehari 3 kali. Maka banyak ketika kemudian teman-teman baru di Facebook gitu kan, kalau waktunya pagi itu sudah sarapan, siang sedikit sudah makan siang, malamnya sudah makan malam. Selalu pengennya diperhatikan makannya, padahal tidak seperti itu. Emangnya Rasul mengatakan makan kita harus 3 kali? Ada hadisnya? Tidak. Hadisnya yang mungkin sering kita dengar, makanlah apa? Makan sebelum kenyang. Ketika lapar, berhenti kenyang. Tapi dibalik, makan ketika kenyang dan tidak berhenti-berhenti. Apalagi enak. Apa yang terjadi? Kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Surah Al-Araf surah nomor 7 ayat 31. Maka pernah saya sampaikan ini ayatnya berkaitan dengan apa? Ketika saya dikasih cincin, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berhiaslah kamu di masjid. Ayatnya sama, ayat 31. Jadi ketika kamu di masjid berhiaslah, maka budak-budak ketika ke masjid berhias. Artinya apa? Menggunakan pakaian yang terbaik. Saya akan kembali. Dan kemudian masjid-masjid sekarang ini muncul toilet-toilet berdiri. Maaf, saya yakin kalau ibu undang-undang nggak berdiri ya. Tapi toilet-toilet laki-laki sekarang muncul banyak di masjid-masjid pun toiletnya berdiri. Maka banyak bermunculan yang namanya prostat. Bapak-bapak tidak diajari kencing jongkok. Sederhana. Tahun 90-an kenapa kemudian munculnya stroke yang semakin banyak, diabetesnya juga banyak. Kenapa? Munculnya budaya-budaya standing pesta berdiri, prasmanan. Tidak jarang saya lihat, maaf, bunda-bunda yang jilbabnya langsar, saking besarnya itu makannya berdiri. Ada? Ada. Oh iya toh? Loh, pakai jilbab besar kok tega-teganya makannya berdiri. Ngajinya di mana? Loh, bapak-bapak pakai peci, bunda-bundanya pakai jilbab, gara-gara apa? Gara-gara undangan 500, kursinya cuma 50.
sudah 50, bundanya sudah dapat kursi, itu pindah tempat dikasih tas. Itu dari awal sampai akhir nggak pindah-pindah. Sementara yang datang terakhir bingung nggak dapat kursi, betul? Betul? Nah ini budayanya begitu. Walam tertuangkan Yahudi walam nasrani hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah ayat 120. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak pernah akan rela agar kamu umat Islam, anda budak-budak mengikuti milah mereka, cara-cara mereka. Pesta berdiri, munculnya stik. Bunda Cek, bagaimana cara makan? Bagaimana cara makan? Ada single. Yang terjadi apa? Pisaunya sebelah kanan, garpunya sebelah kiri, nonton, makannya pakai kiri, betul? Betul? Banyak yang begitu. Kemarin yang ke rumah saya, Ustaz, saya sudah ikut TGN Toriko Pemilihan Nasabandiyah yang ada di Tasikmalaya sejak tahun 97. Maaf, saya belum negur ini. Ketika makan dan minum selalu tangan kiri. Artinya apa? Artinya bahwa ilmunya belum diterapkan dalam kondisi kehidupannya. Maka yang kedua ini perlu diperhatikan. Maka yang kedua lifestyle baik itu. Makan kanan kiri, makan tanpa dikunyah. Yang ketiga, secara fisik kurang jelas. Secara fisik. Orang Jawa kita mengenal istilah mager, malas, betul. Bunda-bunda malas masak, tinggal sekarang pengen apa? Online. Kalau perlu disuapin. Nah anak-anak kita belajar begitu, nak. Jangan keluar-keluar ya, nak. Sekarang bunda carikan makanan. Udah makannya macam-macam di sini. Minumnya yang pakai botol, ada teh botol, ada susu, pakai ciki. Anak-anak dibiarkan duduk manis tanpa gerak. Nah, jangan lari ke jatuh, nak. Ada yang begitu? Ada. Sing jenenge bocah iki payon. Nah. Pitik broiler, lehor, sama ayam kampung sehat mana? Tahu bedanya? Tahu bedanya? Lehor, broiler, gitu kan? Dikasih makan terus, gitu kan? Makan buah terang berai. Telung kulino dino dibeleh. Ginu. Itu maaf, anak-anak bunda, cucu bunda gemoy. Merasa melayu, kita gitu, nangis. Betul. Kan rasa-rasanya senang lihat anak yang gemoy gitu kan, lucu gitu kan. Tapi kira-kira siapa itu? 60 orang di Jakarta sekarang di usia belasan tahun hemodialisis alias gagal ginjal. Kenapa? Anak-anak kurang duduk dia makannya berlebihan, maka terjadi obesitas.
Maka bunda-bunda kalau pengen sehat di usia 40-50 harus ada nah kalau bunda-bunda di sini ada sebelum pengajian ya senang-senang dulu, ada keringatan Ustaz. Iya, bisa. Artinya apa? Harus ada kegiatan secara fisik. Pengajian paling tidak. Alhamdulillah tadi saya sebelum di sini sepedaan 1,5 jam. Saya membiasakan diri sepedaan, sekarang baru sepeda 1,5 jam. Kalau tidak, mulai saya jalan-jalan dan harus ada aktivitas itu. Minimalnya lama 1/4 jam, 15 menit. Ngaku orang yang musik, orang musik. Orang musik. Kalau masalah ngaku orang musik, pernah nganggu tangan. Ngesot, emangnya sering ngesot. Lama. Jam 7 dan jam 8 mataharinya sudah muncul di situ. Oh iya, kering. Jadi saya belum masuk materi utamanya ini sebenarnya. Ingat materi utamanya saya singkat saja. Nanti mudah-mudahan cukup. Kenapa diarah rumah sakit yang sepi alias kosong? Sebetulnya secara medis maaf, rumah sakit hanya melayani keluhan-keluhan darurat dan melahirkan saja. Accident, kecelakaan dan melahirkan. Tapi banyak keluhan-keluhan kecil karena punya uang. Saya yang fit, saya di pavilion. Emangnya kalau di pavilion dengan yang kelas 3 sama tidak? Sama pengobatannya, caranya sama, cuma beda tempatnya karena kuat bayarnya. Kalau daripada di pavilion kan mendingan ke Bali, bukan bintang 5. Tapi tidak. Kenapa kemudian di rumah sakit di sana, di Arab Saudi, di Jazirah Arab longgar alias kosong, sementara di Indonesia maaf rumah sakitnya berjubel melimpah. Di Yogyakarta saya lihat dengan mata kepala sendiri setelah COVID, Bethesda, Panti Rapih, PKU semuanya menaikkan lantainya. Gara-gara apa? Bakti gara-gara COVID. Jujur itu kan. Kenapa? COVID ini betul-betul rumah sakit panen bulu. Betul? Betul ini pas. Nanti terbukti begitu. Rumah sakitnya megah, bangsalnya melimpah, dokternya usah turah-turah. Bahkan sekarang ini universitas negeri terutama dan universitas terbesar itu membuka prodi kesehatan kedokteran. Konon kabarnya, tahu saya mendengar bahwa kalau tidak punya deposit 750 juta, mungkin kesulitan untuk melanjutkan studi. Beberapa saat yang lalu untuk S1 saja, dokter dia berani bayar 1,5 miliar masuk. Saya tidak tahu. Artinya apa? Dokter-dokter ini potensinya boleh duit gampang. Hanya sekedar konsultasi, kasih resep 200.000. Mungkin nanti persentase dengan obatnya 20%. Maka maaf yang terjadi sekarang ini, maaf kalau ada dokter yang datang, silakan nanti saya di kritik, boleh banyak. Kebanyakan dokter-dokter bukan mengoperasi pasiennya, tapi yang dioperasi dompet.
Kenapa? Kalau punya rumah sakit, kalau tidak deposit dulu, tidak ditangani. Sakit ini 5 juta deposit. Cek dengan rumah sakit. Bunda-bunda sekarang melahirkan dengan cara pengen mudah, Pak. Bisa 5 juta, 7 juta. Rasanya gitu. Nah, saya ngomongin panggilan Sadewo di rumah sakit itu kan rata-rata cuma 5 juta gitu. Enggak boleh. Iya, kalau kemudian ya, itu 20 juta lebih. Iya, kalau kemudian di rumah sakit besar, apalagi yang kelas 1, pasti lebih banyak. Ini saya memberikan contoh saja. Kalau dokter pengen sukses menjadi dokter ahli kandungan, kembali lagi, saya ingin sampaikan. Kenapa ini kemudian di rumah sakit tidak banyak tidak banyak pasiennya? Secara singkat saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak mungkin nanti saya ulang lagi. Yang pertama, orang Muslim itu punya Gusti Allah. Ada muda-muda yang lain di sini, yang hadir di sini nggak punya Gusti Allah? Di Quran dijelaskan faidah maritu fahuwa yasfin. Siapa yang memberi penyakit? Siapa yang memberi penyakit? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Yakin? Yakin. Maka ketika bunda-bunda sakit dan orang Islam sakit, maka datangi Allah. Tapi banyak di antara kita, ustadz, kiai, ketika sakit apa? Bingung cari dokter, bingung cari rumah sakit. Apalagi bunda-bunda yang punya uang, legenda di rumah sakit, legenda di dokter, yang sidik nih dokter, yang sidik nih dokter, dia di sana nih dokter. Ngapain boleh? Mungkin karena saya merasakan pernah tidak punya uang. Anak keempat saya waktu itu karena tidak bisa beli susu formula, tidak bisa beli susu. Waktu itu saya gunakan SKM kental coklat, susu kental coklat. Dilalah kena diare, sehari bisa sampai 30 kali. Sampai seminggu belum saya bawa ke rumah sakit karena memang tidak punya uang. Bahkan kapasitas puskesmas ya kan. Akhirnya saya kemudian ujung-ujungnya saya ketika saya membantu teman saya anaknya meninggal dunia, saya ngomong, ya Allah, dengan wasilah saya membantu. Ketika anak saya di situ tergolek buang air besar terus, ya, saya bantu teman saya. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi wasilah. Mudah-mudahan anak saya mampu. Kalau tidak sampai maghrib, saya mau tidak mau harus saya bawa ke rumah sakit. Piye caranya? Karena saya sudah, tapi memang kondisi kondisional banget. Alhamdulillah menjelang maghrib mantap dan itu. Maka saya yakinkan pada diri saya, maka tidak ada kesembuhan itu kan Allah SWT. Maka saya yakinkan pada bunda-bunda, maka kesembuhan hanya milik Allah. Yakin? Yakin? Maka jangan terburu-buru ke rumah sakit. Yang kedua, tadi yang pertama adalah datangi Allah dengan cara apa? Sholat. Ista'inu bisabri wassalat. Jadikan sholat dan sholat itu. Ini secara singkat betul saya kebun. Yang kedua, bacakan Quran. Pengalaman saya lebih dari 20 tahun saya menggeluti dunia ruqyah. Saya mengobati ribuan orang dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara.
Surat Al-Isra surat nomor 17 ayatnya 82. Nah, di zaman Rasul orang yang terkena gigitan hewan berbisa, kalau jengking Arab sampai sekarang itu sahabat menyembuhkan dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Mungkin kita mengatakan apa yo mari. Ternyata sembuh. Lima tahun yang lalu saya nangani orang yang penyakit leukemia, kreatininnya sudah di angka 12, mestinya cuci darah. Dengan izin Allah saya bantu di rumah sakit Hidayatullah. Karena dia tuh 24 jam saya bisa menemani, saya bantu di situ 9 hari ternyata sudah diperbolehkan pulang. Padahal berangkat dari Jawa Timur dengan kondisi tidak bisa bergerak sama sekali. Saya sampaikan, cukup bacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya undang lagi untuk saya menyampaikan berkaitan dengan istilah khusus pengobatan dengan Quran. Nah, yang ketiga, kalau belum sembuh dengan Quran, maka dengan berpuasa. Suhu tasih, berpuasa kamu senantiasa kamu kan sehat. Sekarang ini muncul puasa-puasa untuk kesehatan. Puasa 72 jam. Tapi puasanya tetap makan. Jadi hanya sekedar makannya kita sehari sekali saja di jam 12, selainnya untuk minum dan makan buah dan sayur. Maka muncul nanti vegetarian dan sebagainya. Artinya apa yang kedua? Yang ketiga ini adalah berpuasa. Yang keempat, kalau belum sembuh dengan berpuasa, dengan sedekah. Jadi kalau bunda misalnya sakit, bolehlah kemudian konsultasi ke dokter. Kalau kemudian disarankan untuk operasi, berapa biaya operasi? 50 juta. Sedekahkan 50 juta untuk keluarkan 50 jutanya untuk sedekah. Kenapa? Operasi belum tentu sembuh, tapi insya Allah sedekah ini jadi sembuh. Tapi masih banyak yang kita gampang, akan eman-eman mendingan kita operasi. Kalau perlu dicarikan uang sebanyak mungkin untuk bisa operasi, untuk bisa ditangani secara medis. Ini ada sebuah kasus kisah nyata. Seorang yang kaya raya divonis oleh dokter, bapak 3 bulan lagi meninggal dunia. Apa yang terjadi? Mungkin kalau muda-muda divonis 3 bulan lagi ke depan meninggal dunia, apa yang dilakukan? Pagi, siang, sore di masjid terus. Apa ibu? Apa mati? Sholat, haji, wiridan. Orang memutus ke masjid. Kalian kalaupun keluar mungkin mandi sama BAB saja. Apapun, karena mati. Karena bunda-bunda tidak tahu matinya kapan, maka ya jarang masjid, jarang wirid dan jarang sholat. Ini persoalannya. Apa yang dilakukan orang ini? Dia yakini sebagian separuh dari uang yang saya miliki akan saya sedekahkan. Setiap pagi dia keluar, dia sedekahkan. Maka dia datang orang-orang yang tidak punya. Bunda. Ketika seseorang memberi dan menerima, siapa yang bahagia? Dua-duanya. Siapa yang bahagia? Dua-duanya. Bunda senang diberi apa memberi? Beri. Kalau diberi mau? Mau. Terus saja rebutan. Padahal itu mau oke loh, tapi yang dobrak itu rebutan betul. Artinya bahwa bunda-bunda masih senang begini. Kalau perlu ketika bunda-bunda ada dobrak, kasih orang lain. Kalau bunda dapat dobrak, kasih orang lain. Siap?
menciptakan jiwa keberlimpahan, menciptakan jiwa keberlimpahan, berlimpah, orang gampang senang juga ini. Itu yang terima BLT itu ada yang pakai iPhone Pro Max, gelarnya 7, itu terima BLT itu. Kenapa? Nomor 2 itu senang. Betul? Nah, saya kembalikan. Maka yang bahagia, yang paling bahagia adalah yang memberi. Ketika seseorang yang diberi sampai mengeluarkan air mata, betapa bahagianya orang yang diberi. Ketika sampai bayangan, ada seseorang yang istrinya melahirkan di rumah sakit, harus mengeluarkan anaknya itu dengan sejumlah 1,5 juta. Tiba-tiba gilirannya ada seseorang dia punya uang sedikit, karena itu biasakan di media gitu kan, dimintai bantuan uang yang sedikit saja diberi. Allah ganti dengan apa? Anaknya 1,5 juta dibayari. Dia sujud syukur sampai menangis tersipu-sipu. Terseduh-seduh. Tersipu-sipu. Ya tersipu-sipunya ya nangis sampai jeduk-jeduk gitu kan. Tersipu itu malu, Ustaz. Terseduh-seduh. Ya, oke lah, terseduh-seduh lah. Aku salah gitu. Aku sih salah. Orang dosa gitu. Nah, itu kan yang bahagia yang diberi, tapi yang memberikan itu bahagianya luar biasa. Karena sehari bisa 5 kali, 6 kali dia bahagia. Hormon bahagia itu menciptakan apa? Penyakit-penyakitnya, bakteri, virusnya itu hilang. Maka kalau bunda-bunda sakit, buat bahagia, ojo ngapunten, ojo ngadi-adi. Bahagia. Bisa nggak bunda-bunda ketika sakit tersenyum? Bisa. Bisa? Yakin? Insya Allah. Tidak mengeluh siap? Amin. Tapi kalau bunda pengen sehat, yuk jangan mengeluh, berbahagia, tersenyum, tertawa terbahak, ketemu karo koncone makan. Maaf, jangan ada mengatakan aku ora makan ngaji yo umat. Maka datangnya pengajian, maka akan bahagia, momen hilang. Amin. Amin. Yang punya penyakit sekarang mudah-mudahan dengan pengajian ini menjadi sehat. Amin. Karena bahagia. Amin. Mudah itu sesungguhnya. Maka datang pengajian. Ketika punya sakit sesakit apapun, datangi pengajian. Maka kalau ketemu budak-budak cipika-cipiki, titik-titik. Oh ini ando kan dari buyu, ya. Itu maaf, ini anti menit sampai keluar keringat, itu kebahagiaan yang luar biasa. Penyakit bunda hilang. Amin. Nah, ternyata bapak ini di waktu 3 bulan dicek lagi penyakitnya hilang. Dan dokter yang memvonis mati duluan. Ini kisah apa? Ini kisah. Maka sedekah. Yang berikutnya, makan makanan yang berkualitas. Makan makanan yang berkualitas. Madu utamanya. Dan makanan-makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada kurma. Saya pernah menyampaikan di sini, bunda-bunda kalau penyakit maknya dengan sembuh, pagi hari sarapannya kurma dan tempe. Bukan tempe goreng, bukan doang. Tempenya tempe.
Insya Allah itu. Saya tidak akan bahas panjang juga. Berikutnya, yang pernah saya sampaikan dan pernah saya sebut di sini, kalau bunda-bunda punya penyakit hipertensi, obatnya adalah daging kambing. Nanti silakan ditanyakan. Kita sampai jam 10 ya? Iya. Jadi makanya saya ngebut ini. Saya ngebut. Yang berikutnya, mentok-mentoke. Ketika kemudian sudah sholat belum sembuh, baca Quran belum sembuh, apalagi udah berpuasa belum sembuh, apalagi udah sedekah belum sembuh, apalagi udah makan berkualitas belum sembuh, maka yang keenam, datangi dokter yang soleh, datangi tabib yang soleh, datangi penyembuh yang soleh. Kenapa? Penyembuh yang soleh akan diantarkan pengobatan yang terbaik. Wa'ala robbihim ya Allah. Dan hanya kepada Allah kamu bertawakal, menyerahkan diri. Maka datangi dokter-dokter yang soleh. Tapi masih banyak di antara kita ustaz, ada di antaranya kiai, ada di antaranya bunda-bunda, yanda-yanda, atau siapapun mereka yang mengaku muslim. Kalau saya tidak dipanti rapi, tidak orang marah. Ada yang begitu? Banyak. Ada yang begitu? Banyak. Oke, uangnya itu kok. Mana ingatkan? Udah pakai juta gede, sakit dipanti rapi, sakit tidak bisa, di depannya ada salib, tangi turu delok salib. Bayangkan ya. Kalau saya maaf, tersayat-sayat jiwa saya. Bagaimana kemudian maaf? Kita ngomong akidah. Tapi persoalan sakit kita masih ke sana. Dan alasan apa? Sana kan pelayanannya bagus. Emang yang namanya sakit itu sembuh dengan pelayanan? Tidak. Maaf. Bunda pernah nggak mendengar innalillahi telah meninggal dunia fulana di rumah sakit Bethesda Panti Rampe? Dengar ya? Pernah dengar seperti itu ya? Artinya apa? Di sana meninggal, di sini meninggal, di sana juga meninggal. Bodoh. Rumah sakit yang menutup hari belum tentu. Maka ini yang perlu saya sampaikan kepada bunda-bunda, ojo sampai aku dan kita kemasukan diri di Panti Rampe Bethesda, silakan kalau nengok. Tapi kalau sakit jangan sekali-kali. Kalau perlu bunda sekarang dan sampai selamanya sehat terus, amin. Ojo lorongnya. Yang terakhir, bukan yang tambah 7 ya, kan ya, tambah saja. Pernah melihat gambar di apotek? Gambarnya apa? Apa artinya? Apa artinya? Tajam. Apa artinya? Berbisa. 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 Artinya apa? Berbisa. Membunuh. Artinya apa? Obat itu membunuh. Bisa membunuh. Maka saya ingin maaf sakit. Jangan seperti ini. Emang muda-muda kalau sakit punya obat sakras mani? Mani? Saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD ada pelajaran. Kebetulan saya di SD Muhammadiyah Saken, agak ilmunya agak tinggi.
Waktu itu tadi pelajaran bahwa obat adalah racun yang dilemahkan. Itu kelas 2 SD sudah belajar. Obat adalah racun yang dilemahkan. Sama nggak dengan ini tadi? Ulangi. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan jangan berobat dengan racun. Tidak ada kesembuhan, jelas di sini. Tidak ada kesembuhan yang berobat dengan racun. Artinya apa, Bunda? Bunda tidak akan sembuh dengan ini. Saya yakin. Nah terus apa? Ada produk-produk alamiah yang benar-benar sana. Tadi diare pakai jamu biji, ya kan? Karena penyakit mah pakai temulawak, pakai kunyit, ya kan? Hipertensi pakai daging kambing, punya penyakit jantung pakai tumbar. Kemarin juga ada yang pas pampres dia berdebat-debat keluar penyakitnya. Nah, buatkan 1 sendok tumbar, dikasih air panas, diminum, ditambahin madu. Alhamdulillah. Artinya apa? Sehat itu mudah. Terutama apa? Terutama mengelola pikiran dan jiwa, mengelola pikiran dan hati, maka mudah-mudahan menjadi sehat terus. Amin. Amin. Cuma persoalan di sini sekarang. Depresinya tinggi, stresnya tinggi, presinya tinggi. Maka mudah-mudahan harus sering-sering pengajian. Betul? Mudah-mudahan menjadi tenang, ayam, senang, berkonsolnya. Sementara bapak-bapak kita, apalagi kalau di era modern seperti ini, wah presinya luar biasa. Begitu saja udah. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dan yang bisa memberikan manfaat. Tapi masih ada waktu dan kesempatan untuk bunda-bunda bertanya. Dipersilakan, monggo. Siap, monggo bunda. Yusari Soalnya Muhammad, Ustaz mau nanya, kalau diabetes itu gejalanya apa ya, Ustaz? Diabetes itu obatnya apa ya? Jadi obat diabetes itu yang utama adalah madu. Ya, perbanyak madu. Madu yang asli apa yang palsu? Saya tidak mau bercerita tentang madu lebih panjang lagi karena nanti budak-budak ada yang marah. Tapi intinya bahwa obat yang pertama adalah madu. Yang berikutnya adalah sesuatu yang baik. Tapi itu yang baik ya ada pakai mahoni, ya biji mahoni, pare, dan sebagainya itu cenderung ya untuk bisa menyembuhkan. Yang berikutnya menggunakan daun sukun atau daun salam. Daun salam direbus. Ya, daun sukun dan daun salam direbus. Tapi jangan terlalu sering. Punya darah rendah nggak boleh. Karena kalau terlalu sering nanti bisa drop, ya, makronya banyak. Tetapi yang paling penting, bunda-bunda jangan mengatakan saya terkena diabetes. Hilangkan itu semua. Walaupun sekarang divonis bunda diabetes, tapi tidak pernah mengatakan apakah bunda penyakit diabetes tidak. Akan insya Allah dengan cara seperti yang menjadi sehat. Tapi kalau bunda pikirannya masih selalu ada dalam pikiran bunda, saya terkena diabetes, maka saya tidak
tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh, maka bunda-bunda akan menjadi tidak sehat. Saya pernah sampaikan di sini, saya pernah asam urat 12,8, tapi kalau ada udang satu piring saya masih makan. Saya emping satu lontong saya masih makan. Obatnya apa ini saya contohkan. Bunda-bunda yang punya asam urat dan pinggangnya sakit, cara duduknya. Nah, semakin panjang, semakin kemudian ditarik-tarik, kemudian pantatnya sampai ke lantai. Itu sakit kalau punya asam urat, biasanya dibuka sedikit saja sudah sakit. Pinggangnya itu nanti dicoba sedikit saja. Jadi kalau kemudian duduknya sudah enak, berarti bunda-bunda juga asam urat itu banyak hal yang kemudian bisa dirasakan lebih sederhana. Begitu. Ada lagi bunda yang mau bertanya? Oh ya, ini ada pertanyaan. Karena ini pernah saya sampaikan ke bunda yang datang ya. Ustaz, hipertensi kan makan daging kambing. Bunda nanti silakan ya. Agar lebih yakin, ya, bunda kalau lebih yakin nanti googling, ya, atau browsing, ditulis hipertensi dan daging kambing. Itu maaf, hampir semua para dokter mengatakan mitos. Ya, semua dokter mengatakan mitos. Dan tidak ada, maaf, jurnal yang mengatakan daging kambing penyebab hipertensi dan seterusnya. Maka saya sampaikan, maka di Arab Saudi orang-orang adalah menggunakan daging kambing. Bahkan konon kabarnya untuk satu kambing itu dihabiskan 4 orang saja. Kalau unta berdelapan bersepuluh. Itu paling suka seperti ini. Loh, pakai minyak zaitun, pakai jeruk nipis, pakai lemon, itu urusan lain. Tapi ingin saya sampaikan bahwa daging kambing sehat untuk penyakit hipertensi. Saya kasus banyak yang tensinya 190 sampai 200, itu pasti saya sampaikan obatnya daging kambing. Dan alhamdulillah banyak kasus yang kemudian orang itu nyuri-nyuri. Tiba-tiba ngomong dengan saya, Ustaz, saya kemarin seminggu 3 kali makan daging kambing, padahal dia tensinya tidak pernah di bawah 190. Aman saja. Begitu baik. Ada yang lain juga? Kisah gua. Siapa yang sakit sendiri? Ulang kali. Jadi obat sendi, persendian itu konsumsi pisang lebih banyak. Pisang, minum air kelapa, kemudian ojo ngadi-adi, dilatih gerak. Karena orang sakit kadang-kadang malas gerak. Kalau 40 tahun ke atas lebih baik kelapa yang sudah semi tua. Nah, kalau yang masih ya pakai kelapa muda gitu. Ini ukurannya tuanya umur. Kalau semakin tua umurnya itu sehat pakai kelapa yang tua. Nah, kolesterol itu maaf, kolesterol itu dari hormon kortisol dan kolesterol tidak perlu dikontrol. Ya, tidak perlu bunda-bunda konsumsi obat-obat penurun kolesterol, nggak perlu. Dibiarkan saja karena kolesterol itu di kondisi tertentu bagus karena kolesterol itu untuk menyelimuti pembuluh darah. Ya, menyelimuti pembuluh darah. Karena khawatirnya kalau kolesterolnya
itu potensi pembuluh bisa menjadi potensi besar. Tetapi kolesterol yang tinggi itu penyebabnya adalah hormon kortisol. Hormon kortisol stimulusnya apa? Stres. Jadi kalau bunda-bunda stres, biasanya kolesterolnya naik. Maka kalau bunda-bunda pengen kolesterolnya turun, maka tersenyum, tertawa. Insya Allah itu kolesterolnya turun sendiri. Udah. Hidup ini harus tersenyum dan tertawa. Sudah cukup mencukup, mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin lillah. Hamdan mahdi. Hamdan yaghfir lana wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba-Mu berkumpul di tempat ini ya Allah, memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat-Mu ya Allah. Nikmat mata sehingga kami bisa melihat, nikmat telinga sehingga kami bisa mendengar, nikmat hidung sehingga kami bisa bernafas, nikmat mulut sehingga kami bisa bicara dengan kami, nikmat tangan sehingga kami bisa makan, nikmat kaki sehingga kami bisa berjalan, nikmat jantung, ginjal, paru-paru dan seluruh tubuh kami. Ya Allah, dari rambut dan kaki kami, semuanya adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Ampunlah kami jika kami kurang pandai bersyukur. Ampunlah kami jika kami lalai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kebenaran Kau lah kami menyembah, dan hanya kebenaran Kau lah kami mohon. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, manakala Kau takdirkan hari ini ya Allah, Kau cabut penyakit kami ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Manakala Kau belum takdirkan ya Allah, ringankanlah rasa sakit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan kami pribadi yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Kau kami menyembah, dan hanya kepada Kau kami menyembah. Ya Allah, sungguh kami ya Allah, dosa kami menggunung ya Allah, sungguh kami dosa kami bagai samudra ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Tanpa ampunan ya Allah, pasti kami tertolong orang-orang yang merugi. Ya Allah, manakala ajal kami sudah dekat ya Allah, berikanlah kami tangguh ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk sujud dan rukuk kepada-Mu ya Allah, untuk bersedekah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah usaha kami. Manakala yang hadir dan kesempatan yang berbahagia ini ya Allah sedang ditimpa musibah dan masalah ya Allah, cabutlah ya Allah, ringankanlah ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke surga-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
اللهم أعظم علينا في سكرات الموت ونجد من النار وفرد حسنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian saja, kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.